Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2486, Kematian Leluhur Dao. Es sangat kuat. Api leluhur dan kehidupan leluhur Dao, dua orang bergabung dan sebenarnya bahkan tidak dapat menjebaknya. Petik 2. Menghancurkan api leluhur dengan satu gerakan. Lord Saint Azure saat ini benar-benar layak untuk gelar ini. Ya, Lord Saint Azure yang menguatkan daunnya adalah berkah dari seniman bela diri dari generasi kita. Setelah kejutan, semua orang sangat bersemangat. Kehidupan leluhur Dao telah menyerah. Penghalang itu saling menguntungkan. Kekuatan Ye Yuan jelas sudah bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Dia sudah lama berharap bahwa akan ada hari ini. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa itu akan tiba begitu cepat. Hanya beberapa saat yang lalu, Ye Yuan memiliki gelar nominal Saint Azure tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menandinginya. Tapi sekarang, dengan Ye Yuan mengalahkan api leluhur dalam satu gerakan, hampir setara dengan kehidupan leluhur Dao, dia sudah benar-benar layak menyandang gelar Saint Azure. Dia adalah Saint Azure yang menciptakan legenda abadi. Ledakan. Namun, tepat pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi lagi. Dingin yang menusuk hingga angin tinju yang ekstrim menyapu. Itu hanya untuk mendengar ledakan. Tempat di mana api leluhur runtuh langsung berubah menjadi ketiadaan. Api leluhur yang tinggi dan perkasa benar-benar musnah. Semua orang sangat terkejut, membuka mulut lebar-lebar, tidak percaya di wajah mereka. Orang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk hidup. Daripada hidup dengan menyakitkan, lebih baik membiarkan nenek moyang ini mengirimmu pergi, kata Tian Qing sambil tertawa tipis. Pukulan sebelumnya diluncurkan oleh Tian Qing. Roh api leluhur Dao yang telah tidak terkendali selama satu zaman benar-benar binasa di depan Gunung Heavenspan. Baru saja, dengan Ye Yuan menimbulkan luka berat pada api leluhur, semua orang hanya kagum dengan kekuatan Ye Yuan. Tetapi dampak kematian leluhur api bagi semua orang terlalu kuat. Semua orang menyadari bahwa era para pahlawan yang memperebutkan supremasi telah tiba. Di era ini, leluhur Dao memiliki kemungkinan mati juga. Ye Yuan melirik Tian Qing, masih sangat tenang. Dia tidak mengungkapkan terlalu banyak. Api leluhur adalah antek nomor satu Lin Chaotian. Jika dia mati, maka dia mati. Ye Yuan tidak memiliki banyak simpati. Kekuatannya baru-baru ini meningkat lebih jauh. Ketergantungannya pada 9 leluhur Dao yang hebat tidak sekuat itu lagi. Selanjutnya, segera, leluhur Dao baru akan lahir juga. Apakah leluhur api mati atau tidak itu tidak penting. Tetapi bagi Lin Chaotian serta 7 leluhur Dao agung lainnya, kematian leluhur api jelas menyentuh saraf mereka yang paling sensitif. Lin Chaotian meledak sekaligus. Kamu Yuan, Anda berkolusi dengan ras surgawi dan membunuh leluhur Dao ras manusia saya. Apa niatmu? Lin Chaotian berteriak dengan marah. Ye Yuan memandang Lin Chaotian seperti melihat orang bodoh dan berkata dengan dingin, Tian Qing membunuh orang, tapi kamu tidak berani meneriakinya. Jadi kau meneriakiku. Masalah ini muncul karena Anda. Sekarang, api leluhur terbunuh, tetapi Anda menyalahkan saya. Apakah kamu tidak ingin wajah? Ye Yuan baru saja tiba dan Lin Chaotian dan api leluhur seperti orang gila, ingin menargetkannya. Dia hanya dipaksa untuk melawan. Sekarang, Lin Chaotian menyematkan muatan besar lainnya di kepalanya. Benar-benar menggelikan. Mata Lin Chaotian ingin menyemburkan api dan dia berkata dengan marah, "Berat, tunggu aku. Kami akan menunjukkan kemampuan kami yang sebenarnya di Gunung Heavenspan." Selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Gemuruh. Tiba-tiba, Gunung Heavenspan memberikan gelombang yang kuat. Sebuah pintu cahaya besar muncul perlahan. Gunung Heavenspan dibuka. Murid Lin Chaotian mengerut dan dia berkata, "Pergi." Itu hanya untuk melihat sosoknya bergerak, dan dia sudah tiba di depan pintu cahaya. Lin Chaotian memegang token Heavenspan di tangannya dan berjalan ke pintu cahaya terlebih dahulu. Jelas, dia sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu. 7 leluhur Dao yang agung juga mengikuti di belakang, memasuki Gunung Heavenspan. Tian Qing melirik Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu mengambil waktu manismu sendiri, tidakkah kamu takut mereka akan merebut posisi leluhur Dao?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Saya tidak tertarik dengan posisi leluhur Dao." Ekspresi Tian Qing tersedak dan dia berkata dengan cemberut, "Tidak tertarik." Menarik. Apakah Anda tahu tingkat seperti apa yang akan dicapai oleh kekuatan nenek moyang ini ketika saya mencapai posisi leluhur Dao?
Petik 2. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, hukum tata ruang dan hukum formasi Dao saya juga sudah hampir mencapai ranah aturan. Tian Qing hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia awalnya ingin mengejek Ye Yuan tetapi dicekik sampai mati oleh Ye Yuan. Kamu, orang ini, benar-benar tidak lucu sama sekali. Ayo pergi. Tian Qing mendengus dingin dan memasuki Gunung Heavenspan. Setelah menunggu ras surgawi untuk memasuki Gunung Heavenspan, Ye Yuan berkata dengan dingin, setelah memasuki Gunung Heavenspan, semua orang bergantung pada peluang keberuntungan Anda sendiri. Aku akan mengatakannya lagi. Siapapun yang membantuku menemukan Tear of Life, aku akan membantunya naik ke posisi Dao Ancestor. Ratusan pembangkit tenaga listrik Deva disegarkan dan berkata serempak, ya, Tuan Sein Azure. Awalnya, Ye Yuan tidak ingin terlibat dalam perjuangan untuk leluhur Dao. Tetapi kemudian, dia masih mengindahkan saran rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Setidaknya, jika ada lebih banyak orang, ada peluang lebih besar untuk menemukan Tear of Life. Adapun sisanya, dia tidak peduli. Sesampainya di depan gerbang cahaya, Ye Yuan berhenti dan tidak maju, suasana hatinya sedikit berfluktuasi. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya mendekati langkah ini. Menahan emosinya, Ye Yuan melangkah ke pintu cahaya. Di depan matanya ada bola kabut abu-abu. Di atas kekosongan, ada kilatan petir biru. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Bukankah pemandangan ini persis apa yang ada di dalam kabut alam? Ada apa, Ye Yuan? Imam besar leluhur suci datang sesudahnya. Melihat keadaan abnormal Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan berkata, Dao Samsara Surgawi, kabut alam membanjiri Gunung Heavenspan. Saya pikir, seharusnya aturannya direshuffle. Melihatnya seperti ini, setiap zaman akan sedikit berbeda. Imam besar leluhur suci berkata dengan terkejut, apakah ini kabut alam? Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku pernah memasuki alam kabut sebelumnya dan melihat pemandangan ini. Imam besar leluhur suci memberi Ye Yuan pandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Orang ini benar-benar aneh. Imam besar leluhur suci merasakan kabut dunia sedikit. Tiba-tiba, ekspresinya sangat berubah dan dia berkata, sial, ada kekuatan Great Dao yang menekan di tempat ini. Kita tidak bisa terbang di udara atau bolak-balik melalui kehampaan. Kita hanya bisa berjalan ke depan dengan berjalan kaki. Tempat ini adalah sangkar yang sangat besar. Ye Yuan terkejut dan berkata, benarkah? Selesai berbicara, sosoknya melintas, muncul beberapa puluh kaki jauhnya. Kemudian, dia menendang kakinya dan naik ke udara. Setelah itu, sambaran petir biru menyambar. Dia meraihnya dengan santai dan benar-benar meraih sambaran petir di tangannya. Babi harta karun di lengan Ye Yuan tiba-tiba mengendus hidungnya dan menelan petir dalam satu gigitan. Kemudian, dia pergi tidur lagi dengan puas. Imam besar leluhur suci membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi seperti dia telah melihat hantu. Kedua orang ini sama sekali bukan manusia. Ketika rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan yang lainnya yang baru saja datang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut tak bisa berkata-kata. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Mungkinkah Anda sebenarnya tidak ditekan oleh kekuatan Great Dao? Imam besar leluhur suci berkata dengan terkejut. Lord Sein Azure terlalu luar biasa. Dia benar-benar bisa terbang di Gunung Heavenspan. Raksasa, benar-benar mengerikan. Mampu berteleportasi, bisa terbang, itu hanya didirikan di posisi yang tak terkalahkan. Memang, kami benar dalam mengikuti Lord Sein Azure. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua sangat terkejut. Saat mereka masuk, mereka ditekan oleh kekuatan Great Dao, benar-benar menjadi manusia. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak terpengaruh sedikit pun? Ye Yuan tersenyum dan berkata, dunia kecilku sedikit istimewa. Kekuatan Great Dao ini tidak bisa menekanku. Imam besar leluhur suci tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, tidak heran kamu memandang rendah leluhur Dao. Bab 2487, Keberuntungan yang menentang surga. Dalam kabut abu-abu, di banyak jalan sempit dan berliku, ratusan pembangkit tenaga listrik Deva semuanya telah memasuki Gunung Heavenspan. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi jelas tidak asing dengan tempat ini dan berkata, jalan sempit dan berliku ini semuanya mengarah di atas 1 juta mil. Setiap jalan kecil, Anda akan menemukan segala macam peluang keberuntungan yang berbeda. Tapi lebih jauh, jalan kecil ini akan bergabung secara acak, dan akhirnya mengarah ke 9 pintu keluar.
Pada saat itu, Anda semua akan bertemu dengan seniman bela diri lainnya. Pembunuhan juga akan dimulai pada saat itu. Napas dari banyak pembangkit tenaga listrik juga menjadi lebih cepat. Melangkah ke jalan ini, mereka akan menjadi lawan. Untuk menjadi leluhur Dao, pertarungan terakhir akan sangat tragis. Tidak ada teman di jalan menjadi leluhur Dao. Semuanya demi mendapatkan kristal aturan. Sekarang, kalian masing-masing memilih jalan dan berangkat. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata. Saat suaranya memudar, 6 hingga 700 pembangkit tenaga listrik bergegas pergi satu demi satu. Ye Yuan melihat rahasia mendalam Kaisar Surgawi, Imam Besar Leluhur Suci, serta Pang Zhen, Wan Zhen, dan yang lainnya, dan berkata, apakah kalian semua bersamaku, atau berangkat sendiri? Surgawi Dao Samsara, akan ada semua jenis peluang keberuntungan di jalan ini, seperti air mata kehidupan. Sebelumnya, air mata kehidupan tidak pernah muncul. Tetapi di bawah Heavenly Dao Samsara, itu pasti akan muncul. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan akan datang ke Gunung Heavenspan. Yang mulia, kami ingin mencobanya sendiri. Pang Zhen dan Wan Zhen berkata serempak. Ye Yuan tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata, lanjutkan. Keduanya sangat gembira dan juga masing-masing memilih jalan kecil. Adapun rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan Imam Besar Leluhur Suci, kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Mereka secara alami harus secara pribadi menangani Gunung Heavenspan. Bagi mereka, mengikuti Ye Yuan secara alami dapat memastikan keselamatan mereka. Tapi tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk selalu berada di sisi mereka melindungi mereka. Kadang-kadang, orang harus menghadapi hal-hal sendiri. Lebih jauh lagi, berjalan bersama dengan Ye Yuan setara dengan mereka tidak akan dapat menemukan peluang keberuntungan milik mereka sendiri. Setelah semua orang pergi, Ye Yuan membawa harta babi dan juga menginjakkan kaki di jalan setapak yang sempit dan berliku. Ye Yuan berjalan dengan sangat hati-hati, terlihat sangat teliti, tidak mau melewatkan satu detail pun. Ye Yuan belum pernah melihat air mata kehidupan sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Hanya 9 leluhur Dao yang hebat yang pernah melihat air mata kehidupan sebelumnya. Karena itu, Ye Yuan lebih suka lebih lambat daripada melewatkannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, satu demi satu bayangan abu-abu keluar dari kabut, langsung menuju Ye Yuan. Masing-masing bayangan abu-abu ini sangat kuat, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Deva keempat dan kelima Blight. Ketika ada kesempatan, secara alami akan ada bahaya. Di Gunung Heavenspan ini, selain dari kilat biru yang selalu ada juga bahaya lain yang mengintai. Misalnya, roh abu-abu ini. Nama mereka disebut roh abu-abu, makhluk unik di Gunung Heavenspan selama periode Surgawi Dao Samsara. Roh abu-abu ini sangat kuat, yang terlemah juga Deva First atau Second Blight. Untuk pembangkit tenaga listrik yang memasuki Gunung Heavenspan, itu secara alami sangat berbahaya. Tapi saat ini, kekuatan roh abu-abu yang berlari keluar jauh dari hanya Deva First dan Second Blight. Di antara mereka, yang terlemah adalah Deva Fourth Blight juga. Selanjutnya, itu adalah kelompok besar. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, saya baru saja mulai, kenapa saya menemukan begitu banyak roh abu-abu? Sepertinya, ada yang tidak beres. Mengaum. Tepat pada saat ini, babi harta karun di tangan Ye Yuan tiba-tiba mengaum dengan marah. Roh abu-abu yang awalnya mencoba menyerang Ye Yuan benar-benar gemetar di udara, tiba-tiba berhenti. Harta babi langsung terbang keluar dari pelukan Ye Yuan dengan suara mendesing. Kemudian dia menelan roh abu-abu dalam satu suap. Masing-masing dari roh abu-abu itu gemetar hebat, melarikan diri dengan panik ke dalam kabut abu-abu. Tracer Peak jelas telah menemukan kelesatannya. Jadi bagaimana dia bisa rela membiarkan mereka pergi? Itu hanya untuk melihatnya menderu lagi, menggali ke dalam kabut. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawanya. Babi harta karun ini benar-benar menjadi semakin rakus. Ye Yuan bisa merasakan bahwa meskipun roh abu-abu ini memiliki kecerdasan, mereka adalah tubuh energi yang sangat murni. Mereka benar-benar tonik yang bagus untuk Tracer Peak. Dan kekuatan harta babi sangat menakutkan, itu hampir setara dengan dua leluhur Dao besar yang bergabung. Benar-benar tidak banyak keberadaan yang mampu melukainya dalam kabut ini. Karena itu, dia juga sangat nyaman. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam kabut, raungan marah harta babi datang dari waktu ke waktu, dari berbagai jarak dan arah yang berbeda. Jelas,
Dia memburu roh-roh abu-abu itu dengan gila-gilaan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu juga. Raungan di kabut menjadi semakin tipis. Tiba-tiba, bayangan merah muda bergegas ke pelukan Ye Yuan. Dia masih memegang bola putih di mulutnya. Erp. Tracer Peak bersendawa dengan puas dan bola putih juga jatuh di telapak tangan Ye Yuan. Kemudian dia pergi tidur sendiri. Jelas, dia makan sampai dia sangat kenyang. Tapi kelopak mata Ye Yuan berkedut liar. Hal ini, itu tidak akan menjadi kebetulan seperti itu, kan? Ye Yuan melihat bola putih di tangannya dan tidak bisa menahan senyum pahit saat dia berkata. Aturan atribut air yang sangat kuat terpancar dari bola putih. Itu benar, justru kekuatan aturan. Kekuatan aturan ini melonjak seperti bulan yang cerah di malam yang gelap, tidak bisa bersembunyi sama sekali. Bahkan jika Ye Yuan bodoh, dia juga menebak apa ini. Kristal aturan. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia baru saja keluar dari gerbang dan sudah menemukan kristal aturan yang dirindukan semua orang bahkan dalam mimpi mereka. Dilihat dari kekuatan aturan yang berasal dari kristal aturan, itu pasti kristal sumber air. Dia melihat kristal sumber air di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Sengaja menanam bunga tapi tidak mekar. Tanpa sengaja menanam pohon willow dan pohon willow menjadi peneduh. Dia awalnya tidak cenderung ke posisi leluhur Dao, tetapi dia menemukan kristal aturan tepat setelah dia meninggalkan rumah. Bagaimana orang bisa memahami hal semacam ini? Kristal aturan dapat muncul di sudut manapun di Gunung Heavenspan. Tetapi menemukannya di lokasi ini sangat jarang. Bahkan cahaya leluhur Dao saat itu juga hanya menemukannya di atas 10.000 mil. Tapi Ye Yuan baru saja keluar dari rumah, jaraknya kurang dari 1 mil. Keberuntungan ini benar-benar menantang surga. Harta babi juga mengesankan. Memasuki kabut abu-abu dan berkeliaran dengan santai, dia kembali dengan kristal aturan di mulutnya. Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia memandang harta babi dan berkata, kamu orang ini, jika kamu membawakanku Tear of Life kembali, seberapa hebatnya itu? Tracer Peak sepertinya merasakan sesuatu di hatinya dan membuka matanya yang mengantuk dan menatap Ye Yuan dengan jijik. Postur tidak dilakukan seperti yang Anda lakukan. Harta babi tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Betapa hebatnya nilai kristal aturan, dia secara alami tahu. Ye Yuan tersenyum pahit. Siapa yang bisa memahami rasa sakitnya? Namun, dia juga tidak sombong. Bagaimanapun, itu adalah kursi leluhur Dao. Karena dia mendapatkannya, secara alami tidak mungkin untuk membuangnya. Dia menyingkirkan kristal sumber air. Tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat menekan kekuatan aturan kristal sumber air. Ketika dia membawa barang ini padanya, itu seperti membawa mercusuar. Di mercusuar, bahkan ada tanda yang menyatakan itu ada di sini. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata lagi dan menggerutu. Tidak heran dalam perjuangan terakhir untuk Dao leluhur, dari beberapa pembangkit tenaga manusia yang tersisa, kelompok besar lainnya mati. Bagaimana hal ini beberapa kristal aturan? Itu hanya kristal yang mempercepat kematian. Tidak peduli siapa itu, setelah mendapatkan benda ini, mereka pasti menderita pengepungan semua orang. Daya pikat posisi leluhur Dao terlalu kuat, tidak ada yang bisa menolaknya. Oleh karena itu, ini hanyalah jimat yang mempercepat kematian. Bab 2488, Kalian, Tersesat. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Serahkan rune misterius itu dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Hanya berdasarkan Anda. Petik 2. Membunuh. Di jalan utama, terjadi kekacauan. Suara pertempuran naik dan turun. Seiring dengan penggabungan jalan sempit yang berliku, semakin banyak seniman bela diri mulai bertemu dan berjuang tanpa henti untuk mendapatkan peluang keberuntungan. Mereka yang berani datang ke Gunung Heavenspan tidak lemah. Pertempuran itu sangat sengit. Di jalan utama ini, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Deva saat ini sedang menjalani pertarungan yang menyedihkan untuk sebuah rune misterius. Gelombang ganas sedikit menyebarkan kabut abu-abu. Tiba-tiba, undulasi aturan yang kuat datang dari bawah. Ekspresi semua orang berubah liar dan benar-benar menghentikan pertempuran pada saat yang sama tanpa persetujuan sebelumnya, melihat ke bawah dengan tatapan antisipasi. Siapa yang tidak tahu apa yang terjadi? Kristal aturan. Seseorang memperoleh kristal aturan. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kristal aturan muncul begitu cepat. Tidak ada yang diizinkan untuk merebut denganku. Kristal aturan adalah milikku.
Petik 2. Tidak peduli siapa itu, naik dan bunuh dulu sebelum berbicara. Kelompok pembangkit tenaga listrik mengerahkan niat membunuh sepenuhnya, bersiap untuk mengambil tindakan. Dalam kabut abu-abu, sosok itu maju tanpa tergesa-gesa, menjadi semakin jelas. Membunuh. Entah siapa yang berteriak. Lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik bergegas satu demi satu. Meskipun tidak mungkin untuk terbang ke sini, seberapa cepat kekuatan kaki Deva Fifth Blade. Dalam sekejap, mereka tiba di depan orang itu. Tapi, ketika mereka melihat wajah orang itu dengan jelas, gerakan semua orang tiba-tiba berhenti. Semua orang sepertinya terkena kutukan yang melumpuhkan, membeku di sana. Lord Saint Azure. Ketika pembangkit tenaga listrik melihat Ye Yuan, mata mereka melebar. Tidak ada yang menyangka bahwa perjuangan untuk Dao Ancestor baru saja dimulai dan Lord Saint Azure sudah memegang posisi Dao Ancestor di tangannya. Kristal aturan di tangan Ye Yuan dan di tangan mereka adalah dua konsep yang berbeda. Mereka yang mampu mengguncang Ye Yuan hanyalah karakter tingkat leluhur yang agung. Selanjutnya, itu bahkan bukan nenek moyang biasa. Siapa yang bosan hidup, berani merebut kristal aturan dari tangannya. Tatapan Ye Yuan menyapu wajah semua orang. Semua orang hanya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi kaku seolah-olah mereka sedang ditatap oleh Dao Surgawi. Bagaimana mereka bisa berani melepaskan sedikit keserakahan terhadap Ye Yuan? Mereka hanya bisa mengubur semua emosi mereka di lubuk hati mereka, tidak berani membocorkannya sedikit pun. Di antara orang-orang ini, ada banyak yang dibawa oleh Ye Yuan. Namun, Ye Yuan mengatakannya dengan sangat jelas. Dia hanya bertanggung jawab untuk membawa dan tidak ada yang lain. Adapun siapa yang bisa menjadi leluhur, masing-masing mengandalkan peluang keberuntungan. Pada kenyataannya, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk ikut campur bahkan jika dia ingin mengelolanya. Menghadapi kesempatan untuk menjadi leluhur, siapa yang bisa melepaskannya? Menjadi leluhur berarti mencapai surga dalam satu langkah. Kalian lanjutkan, Ye Yuan mengucapkan kalimat sambil tersenyum dan melewati kerumunan. Kami mengirim Lord Saint Azure pergi dengan hormat. Semua orang berkeringat deras, melihat Ye Yuan pergi dengan mata mereka. Hanya setelah sosok Ye Yuan benar-benar menghilang dari pandangan semua orang merasa lega dari tekanan yang luar biasa. Mereka menemukan bahwa punggung mereka sudah basah kuyup. Lord Saint Azure saat ini terlalu menakutkan. Di kerumunan, mata seorang seniman bela diri tiba-tiba menyala dan dia berkata dengan penuh semangat, "The Tear of Life. Kami masih punya harapan. Selama kita menemukan Tear of Life, dengan nama kesucian Lord Saint Azure, dia pasti akan menyerahkan kristal aturan kepada kita." Orang lain berkata, "Benar. Masih ada air mata kehidupan. Selama kita mendapatkan Tear of Life, Lord Saint Azure tidak hanya akan memberi kita kristal aturan, dia bahkan akan melindungi kita sepanjang jalan sampai kita menguatkan dao kita dan menjadi leluhur." Tiba-tiba, seniman bela diri yang dibawa Ye Yuan melihat ke arah beberapa orang lainnya dengan kasihan. Beberapa orang ini datang dengan 9 leluhur dao yang hebat. Kalian semua bisa melupakannya. Ini tidak termasuk kalian semua. Lord Saint Azure berterus terang dan jelas tentang apa yang harus dicintai atau dibenci. Bahkan jika Anda semua mendapatkan Tear of Life, 9 leluhur dao yang agung pasti akan membunuh dan merebut harta itu juga. Karena itu, jangan pikirkan itu. Seniman bela diri yang dibawa Ye Yuan memiliki rasa superioritas yang kuat saat ini. Sementara beberapa orang itu memiliki wajah muram dan sangat tertekan. Mereka benar-benar agak menyesalinya. Ini adalah kesempatan untuk menguatkan dao seseorang dan menjadi leluhur. Menemukan Tear of Life jauh lebih mudah daripada menemukan kristal aturan. Setidaknya, air mata kehidupan tidak akan menjadi suar yang bergerak seperti kristal aturan yang dapat menarik pembunuhan tanpa akhir. Ye Yuan maju di sepanjang jalan tetapi tidak menemukan jejak Tear of Life. Nasib sepertinya sedang bercanda dengannya. Dia dapat dengan mudah menemukan kristal aturan, tetapi dia tidak dapat menemukan Tear of Life. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, gelombang yang sangat kuat datang dari depan. Selain itu, kekuatan api yang besar dan kolosal juga datang dari depan. Tidak perlu pergi dan Ye Yuan sudah menebak apa yang terjadi. Kristal sumber api muncul. Di depan, ada 5 aura kuat, semuanya kenalan. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dan dia berkata, "Menarik. Gelombang yang meliputi segalanya. Immortal menegur petir sejati. Palem yang mengejutkan surga penghancuran. Tubuh sejati Brahmana.
Ye Yuan maju perlahan, 5 pembangkit tenaga listrik tingkat Grand Ancestor saat ini sedang dalam panasnya pertempuran. 3 leluhur ras manusia secara kebetulan berhadapan dengan 2 leluhur besar ras dewa, bertarung sampai kabut abu-abu berguncang tanpa henti. Jauh, banyak pembangkit tenaga listrik menyimpan tempat tidur yang luas dan tidak berani mendekat sama sekali. Di antara 5 orang, ada bola kecil seperti api, berkedip-kedip tak tentu. Terlepas dari siapa yang mendapatkan kristal aturan di kedua sisi, mereka akan menderita serangan hiruk-pikuk dan tidak bisa menahannya sama sekali. Tiba-tiba, kelima orang itu merasakan sesuatu dan berhenti berkelahi satu demi satu. Tidak dapat disangkal bahwa kristal sumber air di Ye Yuan terlalu mencolok. 5 orang awalnya berpikir bahwa kristal aturan lain muncul. Tapi setelah melihat bahwa itu adalah Ye Yuan, ekspresi mereka mau tidak mau berubah. Mereka bertarung di sini tanpa henti dan Ye Yuan sudah mendapatkan kristal sumber air. Ketika air leluhur melihat Ye Yuan, dia berkata tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan. Masalah sebelumnya adalah semua kesalahan leluhur ini. Bantu saya mendapatkan kristal sumber api ini. Dalam 10 miliar tahun ke depan mulai sekarang, leluhur ini akan siap membantu Anda. Petik 2. Ini adalah penolong yang super. Pikiran leluhur air berputar paling cepat, segera menilai situasi saat ini. Saat leluhur petir mendengar, bagaimana dia bisa bersedia menunjukkan kelemahan. Dia segera berkata, Ye Yuan, kamu dan aku sangat terhubung. Anda membantu leluhur ini kali ini, keluarga Pang akan melayani Anda sebagai tuan kami di zaman ini. Saat kehancuran leluhur Dao mendengar, bagaimana dia bisa rela menyerah, buru-buru berkata, Ye Yuan, apa yang bisa mereka lakukan, leluhur ini bisa melakukan hal yang sama. Leluhur ini meminta Anda untuk mengambil tindakan dan membantu saya sekali. Petik 2. Di seberangnya, 2 nenek moyang besar ras dewa tercengang karena mendengarkan. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur ras manusia bahkan tidak menginginkan moral mereka lagi demi mendapatkan kristal sumber api. Bukankah beberapa orang ini masih bertarung sampai mati dengan Ye Yuan sebelumnya? Bagaimana itu menjadi situasi seperti itu dalam sekejap mata? Mereka menemukan bahwa mereka agak tidak dapat memahami cara berpikir manusia. Namun, wajah mereka juga menjadi serius. Jika Ye Yuan bergabung dalam pertempuran, mereka akan berada di bawah banyak tekanan. Sejak Ye Yuan menebas api leluhur dengan pedangnya, pencegahan yang dia berikan kepada semua orang terlalu kuat. Ye Yuan, kita tidak terlibat dalam urusan satu sama lain. Anda sudah mendapatkan 1 kristal aturan. Jika kamu terlibat dalam perebutan kristal sumber api juga, kamu akan membuat terlalu banyak musuh. Nenek moyang Yellow Lineage, Yi Feng, berkata dengan suara serius. Ye Yuan memiliki wajah tenang ketika tiba-tiba, dia tersenyum saat ini dan berkata, saya tidak tertarik menjadi leluhur Dao, tetapi karena saya bertemu dengan kristal aturan, saya tidak bisa menutup mata untuk itu juga. Aku akan mengambil kristal sumber api. Kalian, tersesat. Bab 2489, melawan 5 leluhur. G. Tersesat. Terlepas dari apakah itu 5 leluhur besar atau pembangkit tenaga listrik di kejauhan, mereka semua agak meragukan apakah telinga mereka sendiri salah dengar atau tidak. Ye Yuan benar-benar membuat 5 pembangkit tenaga listrik tingkat Grand Ancestor tersesat. Ya, Ye Yuan kuat. Tapi, tidak mungkin juga dia berurusan dengan 5 orang sekaligus, kan? Kamu Yuan, kamu juga terlalu sombong, kan? Apakah Anda berpikir bahwa dengan membunuh leluhur api, Anda dapat mengabaikan kita semua leluhur Dao? Air leluhur berkata dengan suara serius. Tapi sudut mulut Yi Feng sedikit melengkung dan dia berkata sambil tersenyum, agak menarik. Apakah Anda memprovokasi kami berlima? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya ingin kristal aturan. Tentu saja, jika Anda berpikir bahwa itu adalah provokasi, Anda juga bisa. Kata-kata Ye Yuan mendominasi tanpa batas. Hahaha. Ketika Yi Feng mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya tidak menyangka bahwa suatu hari, nenek moyang ini benar-benar akan dipandang rendah seperti ini oleh seseorang. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya akan bergabung dengan manusia suatu hari nanti. Bagaimana menurut kalian bertiga? Yi Feng tertawa, tapi dia sudah benar-benar marah. Sosok seperti apa dia? Seorang nenek moyang yang pernah tertawa bangga di puncak, memonopoli semua kehidupan. Sekarang, dia benar-benar dipandang rendah oleh seseorang sampai memintanya untuk tersesat.
Jika ini bisa bertahan, apalagi yang tidak bisa. Tentu saja, yang marah bukan hanya dia saja. 4 lainnya semua marah, terutama air leluhur 3 orang. Mereka mengesampingkan ego mereka untuk memohon pada Ye Yuan tetapi tidak berharap dipermalukan oleh Ye Yuan seperti itu. Air leluhur memiliki wajah hitam dan berkata dengan suara serius, meskipun leluhur ini tidak mau, saat ini, sepertinya tidak ada pilihan lain. Bocah ini terlalu sombong. Petik 2. Petir leluhur juga memiliki pandangan gelap ketika dia berkata, menolak wajah saat diberikan. Awalnya, kami sangat mengkhawatirkan Anda, tetapi Anda bersikeras memaksa kami berlima untuk bergabung. Tempat ini adalah Gunung Heavenspan. Anda tidak bisa terbang dan tidak bisa teleportasi. Nenek moyang ini ingin melihat apakah Anda dapat bertahan hidup di bawah 5 dari kami bekerja sama. Petik 2. Penghancuran leluhur Dao mencibir dan berkata, Ye Yuan, setelah kamu mencapai posisi leluhur agung, kamu tampaknya menjadi semakin sombong dengan kesombongan. Karena itu masalahnya, maka leluhur ini tidak keberatan mengirimmu pergi. Gila, benar-benar gila. Lord Saint Azure akan secara paksa melawan 5 leluhur Dao yang hebat yang bergabung. Ye Yuan pernah melarikan diri dengan mudah dari bawah pasukan gabungan dari 9 leluhur Dao yang agung. Hanya saja, melarikan diri dan konfrontasi frontal adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Pembangkit tenaga Deva di sekitarnya semuanya tercengang dengan takjub, tidak mengerti mengapa Ye Yuan akan membuat pilihan seperti itu. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, menolak wajah saat diberikan. Apakah kalian punya wajah? Tidak ada orang yang bisa menjadi pelayan Ye ini jika mereka mau. Bukan karena Ye Yuan memamerkan kemampuannya, tetapi dia tidak memiliki kesan yang baik dari salah satu dari orang-orang ini. Bagi leluhur Dao ini, tidak ada teman selamanya, dan juga tidak ada musuh abadi. Tapi bagi Ye Yuan, kebaikan adalah kebaikan, permusuhan adalah permusuhan. Beberapa orang ini sangat memuakkan. Sekarang, mereka sebenarnya masih berpikir untuk berbalik untuk bekerja sama dengannya. Bermimpilah. Lebih jauh lagi, karena dia menabrak kristal sumber api, secara alami tidak mungkin untuk melepaskannya. Memegang kristal aturan di tangannya sendiri jelas merupakan pilihan terbaik. Ada banyak orang di sekitarnya yang cocok untuk menjadi leluhur Dao berikutnya. Ekspresi 3 leluhur Dao umat manusia semuanya menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Ye Yuan tidak menganggapnya serius sama sekali. Untuk mendapatkan kristal aturan, mereka sudah menyerahkan martabat leluhur Dao. Tapi Ye Yuan tidak membelinya sama sekali. Bicara tentang setelah Anda dapat bertahan hidup dari bawah tangan kami. Pasang yang meliputi segalanya. Air leluhur tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bergerak. Seketika, Ye Yuan ditelan oleh air pasang. Selain itu, bahkan ada kekuatan aneh dalam gelombang ini, membuat orang tidak dapat melepaskan diri. Immortal menegur petir sejati. Palem menghancurkan surga yang mengejutkan. Tubuh sejati Brahmana, 5 leluhur Dao yang hebat masing-masing menjalankan kemampuannya. Itu adalah gerakan besar yang mengguncang bumi atau bela diri sejati Dao surgawi. Kekuatan 5 orang yang saling tumpang tindih benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Ekspresi Ye Yuan tidak berubah, dan dia dengan santai melemparkan babi harta karun ke satu sisi dan bergabung dalam pertempuran. Harta karun babi berguling puluhan kali di tanah, berakhir di bawah batu. Tapi dia masih tidak punya niat untuk bangun. Orang ini baru saja makan sampai kenyang dan sedang tertidur lelap sekarang. Semesta. Ye Yuan berteriak pelan, semesta muncul lagi. Pupil air leluhur dan yang lainnya menyusut, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Leluhur api mati di bawah langkah ini. 5 leluhur Dao yang hebat sangat takut pada Ye Yuan, tidak berani mendekati Ye Yuan sama sekali. Begitu mereka terjebak dalam jangkauan semesta, mereka juga tidak akan jauh dari kematian. Tapi segera, mereka terkejut. Pertahanan alam semesta sama kokohnya dengan ember logam. Mereka berlima yang bekerja sama sebenarnya tidak bisa menembus pertahanan universe. Ye Yuan menopang universe dan bergerak bebas di antara mereka berlima. Kadang-kadang, dia bahkan bisa menimbulkan beberapa ancaman bagi mereka. Gerakan menakutkan ini, Ye Yuan menerima semuanya apa adanya. Aturan pedang Dao pada awalnya lebih kuat daripada hukum 5 elemen kesatuan. Bahkan aturan penghancuran juga sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan aturan pedang Dao. Tentu saja, yang lebih penting, kekuatan penghancuran leluhur Dao tidak memadai.
Apa yang sedikit orang bahkan lebih tidak sadari adalah bahwa dunia kekacauan Ye Yuan saat ini telah mencapai penyelesaian besar. Kekuatan dunianya luar biasa kuat. Kekuatan dunia digabungkan dengan seni pedang semesta yang dieksekusi dengan aturan pedang Dao, itu hampir merupakan ilmu pedang terkuat di dunia Heavenspan. Ingin menembus alam semesta, kecuali jika Anda secara paksa menerobos dari luar dengan kekuatan absolut. Tapi sangat jelas, kelima orang ini semuanya tidak cukup memenuhi syarat. Masing-masing dari pembangkit tenaga listrik Deva yang melihat itu tercengang karena terkejut. Ini juga terlalu kuat, kan? Alam semesta langka ini tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Ini adalah pedang Dao legendaris yang menggerakkan para dewa, kan? Ketakutan Ye Yuan sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Sebelumnya, saat membunuh Ancestor Fire, Universe hanya muncul sesaat. Semua orang tidak merasakan kekuatannya. Tapi sekarang, kekuatan semesta dipamerkan tanpa keraguan. Pertahanan tak terkalahkan, serangan mengerikan. Langkah semacam ini bisa dinilai tanpa kelemahan untuk dieksploitasi. Semakin banyak lima leluhur Dao yang hebat bertarung, semakin mereka khawatir. Yi Feng, dua nenek moyang yang hebat masing-masing telah menampilkan dua bela diri sejati Dao surgawi tetapi masih tidak dapat menghancurkan alam semesta. Brengsek, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Tuan-tuan, berhenti menahan. Kalau tidak ada yang bisa mendapatkan kristal aturan. Air leluhur berkata dengan raungan rendah. Sebagai leluhur Dao, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu truf di lengan baju mereka? Sama seperti Fire Dance Frenzied Demon dari Ancestor Fire. Langkah besar semacam ini hampir bisa melenyapkan surga dan menghancurkan bumi. 4 orang lainnya mengangguk satu demi satu dan berkata, "Oke. Sepertinya kita harus mengeluarkan kemampuan kita yang sebenarnya." Segel di tangan leluhur petir tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan dingin, penjara petir surgawi tanpa batas. Tiba-tiba, sekitarnya menjadi lautan petir. Sangkar besar membungkus Ye Yuan dengan erat. Di dalamnya ada ular listrik yang sangat tebal, terbang kemana-mana. Ledakan, ledakan, ledakan. Ular listrik ini menyerang semesta dengan hiruk-pikuk, mencoba menerobos. Penghancuran leluhur Dao menyatukan kedua tangan, kekuatan mengerikan yang bisa melenyapkan surga dan memusnahkan bumi meletus dari tubuhnya. Hanya untuk melihatnya melempar pukulan biasa. Kekuatan mengerikan itu bahkan membuka celah di penjara petir. Dewa surgawi Siwa membasmi telapak tangan. Pada saat yang sama, air leluhur dan dua leluhur ras surgawi yang agung melepaskan serangan terkuat mereka satu demi satu. Semesta akhirnya sedikit mengendur di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Bab 2490, Polaritas Ganda. Ketika air leluhur melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan saat dia berkata sambil tertawa keras, "Hahaha, apakah kamu melihat itu, Ye Yuan? Ini adalah kekuatan leluhur Dao. Kematian adalah hasil dari Anda memprovokasi leluhur Dao." Petik 2. Ye Yuan, kamu terlalu meremehkan kami 8 nenek moyang yang hebat. Apakah Anda lupa berapa banyak nenek moyang yang meninggal di bawah Heavenly Dao True Martial kami saat itu? Yi Feng juga berkata dengan senyum dingin. Pada kenyataannya, di antara 5 orang ini, kekuatan tempur dari 2 leluhur besar bahkan di atas 3 leluhur Dao. Ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, kekuatan itu benar-benar tak terbatas. Baru saat itulah ketiga leluhur Dao tahu bahwa sebelumnya, Yi Feng 2 orang tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sama sekali. Untungnya, Ye Yuan akhirnya memaksa keluar kekuatan tersembunyi kedua orang ini sepenuhnya dengan kekuatannya yang tangguh. Ketika pembangkit tenaga listrik Deva melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan nafas berat. Mendesah. Lord Saint Azure masih terlalu percaya diri. Masing-masing leluhur ini adalah monster tua yang telah hidup selama 10 miliar tahun. Siapa yang tidak punya kartu truf? Lord Saint Azure bermain terlalu besar kali ini. Dia tidak hanya gagal mendapatkan kristal aturan api, tetapi juga mungkin bahkan kristal aturan air tidak dapat dilindungi. Sehubungan dengan situasi saat ini, semua orang merasa kasihan padanya. Kekuatan Ye Yuan secara alami bisa dilihat dengan jelas. Hanya saja, menghadapi beberapa orang terkuat di dunia ini, dia sedikit terlalu angkuh. Tapi saat ini, Ye Yuan yang berada di dalam semesta memiliki tampilan yang tenang. Dia tidak merasa panik. Menghadapi air leluhur dan sinisme Yi Feng, dia hanya berkata dengan dingin, "Kalian semua tampaknya sangat senang dengan diri kalian sendiri. Apakah ini semua yang Anda miliki?
Tapi aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari 5 leluhur Dao yang agung berubah dengan liar. Tetapi segera, air leluhur tersenyum dingin dan berkata, "Huhu, apakah kita tumbuh dengan terintimidasi? Langkahmu ini sudah mengerahkan pedang Dao secara ekstrim, menghancurkan upaya bersama Lin Chaotian dan api leluhur. Leluhur ini tidak percaya bahwa kamu masih memiliki gerakan yang lebih kuat." Yi Feng juga berkata, "Kamu juga meremehkan kami, beberapa orang tua ini, terlalu berlebihan. Huhu, jika Anda masih memiliki kartu truf, jangan ragu untuk menggunakannya." Petik 2. Bukannya mereka tidak percaya, tapi gerakan semesta Ye Yuan memang terlalu kuat. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan level seperti apa yang akan dicapai oleh gerakan pedang yang bahkan lebih kuat dari gerakan ini. Ye Yuan mengangguk perlahan dan berkata, "Yakinlah, kamu akan dapat melihatnya segera." Tiba-tiba, alam semesta Ye Yuan benar-benar mulai berputar. Semesta yang awalnya kebal tiba-tiba memiliki lubang yang sangat besar muncul setelah mulai berputar. Ketika 5 leluhur Dao yang agung melihat pemandangan ini, seluruh tubuh mereka bergetar. Mencari kematian. Mereka saat ini seperti lalat. Tiba-tiba melihat retakan pada telur, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Segera, gerakan besar mereka semua bergemuruh menuju celah itu. Tetapi pada saat yang sama, tubuh Ye Yuan terpancar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Naga yang menakutkan mungkin langsung berdesir. Armor mendalam naga sejati. Tubuh Ye Yuan sebenarnya ditutupi oleh lapisan sisik naga yang kuat. Sisik naga ini semuanya berubah dari vitalitas darah. Ledakan. 5 gerakan besar leluhur Dao yang hebat membombardir armor mendalam naga sejati ini secara keseluruhan. Ye Yuan merasakan rasa manis di tenggorokannya, jeroannya sudah mengalami luka serius. Tapi dia dengan paksa menekan luka-lukanya. Esensi surgawi di dalam tubuhnya dicurahkan dengan gila-gilaan, menyuntikkan ke semesta. Tepat saat Ye Yuan diserang, universe sudah berubah menjadi 2 bilah. Kedua bilah mulai berputar dengan gila saat ini. Ujung pedang yang menakutkan langsung membelah kabut menjadi 2. Aroma kematian langsung menyebar di udara. Awalnya, 5 leluhur Dao yang hebat semuanya senang di wajah mereka karena telah menimbulkan luka serius pada Ye Yuan. Tapi segera, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ini adalah aroma kematian. Ye Yuan benar-benar masih memiliki gerakan pukulan terakhir. Semesta yang awalnya kokoh dan tenang mengungkapkan tepi tajamnya saat ini, aura pembunuh tanpa pengekangan. Niat pedang yang cepat dan ganas diberikan secara ekstrim pada saat ini. Mencapai wilayah Ye Yuan, pedang adalah niat di dadanya, tidak perlu menyimpannya di dalam objek material. Esensi surgawinya juga bisa menjadi pedang. Polaritas ganda, membunuh. 3 kata ini keluar dari mulut Ye Yuan. 1. 2 bilah yang berputar dengan gila itu memotong lurus di udara, membawa ujung yang sangat tajam. Pada saat ini, niat tajam pedang itu praktis akan mengiris sangkar gunung Heavenspan ini sepenuhnya terpisah. Dan pedang ini langsung menuju air leluhur. Jantung air leluhur hampir melompat keluar. Aroma kematian langsung menghantamnya. Sudah berapa tahun dia tidak menghadapi ancaman kematian. Sejak menguatkan daunnya dan menjadi leluhur, kematian kata ini sepertinya telah meninggalkannya. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya telah menemukannya lagi. Bagaimana dia bisa berani memiliki keraguan sedikit pun? Air leluhur memutar esensi surgawi dan kekuatan aturannya secara gila-gilaan, mencoba untuk memblokir polaritas ganda. Pergantian arus. Terus-menerus tanpa henti. Puff. Puff. Tidak peduli bagaimana dia memblokir, dual polarity seperti mesin pemotong. Dimanapun ia melewatinya, ia merobohkan semua perlawanan. Dual polaritas secara bertahap membesar di matanya. Akhirnya, bang, dual polarity menembus domainnya dan menembus lapisan pertahanan terakhirnya, benar-benar melumpuhkannya. Tempat-tempat yang dilewatinya, tidak ada mayat atau tulang yang tersisa. Air leluhur, mati. Wark. Baru sekarang Ye Yuan menyemburkan seteguk darah segar. Namun, dia tidak peduli. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, aku sedang mengumpulkan kristal aturan api. Siapa lagi yang masih keberatan?" Masing-masing dari 4 kulit leluhur Dao yang tersisa menjadi pucat pasi. Mereka ketakutan dengan adegan ini sebelumnya. Ye Yuan membunuh seseorang di bawah pengepungan 5 leluhur Dao yang hebat. Baru saja, dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, Ye Yuan dengan paksa menolak gerakan pamungkas dari kelimanya,
dan mengeksekusi dengan cepat dan ganas hingga gerakan besar yang ekstrim, dual polarity. Kekuatan semacam ini membuat orang gentar melihatnya. Ye Yuan saat ini mirip dengan dewa perang yang tak terkalahkan, memberi orang perasaan tak terkalahkan. 4 leluhur Dao yang hebat sebenarnya mundur beberapa langkah tanpa persetujuan sebelumnya. Sangat baik, sepertinya tidak ada yang keberatan. Ye Yuan tersenyum sedikit, berjalan di depan kristal aturan api, dan menyimpannya. Dari awal hingga akhir, tidak satu pun dari 4 leluhur Dao Agung yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Menyingkirkan kristal aturan api, Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah kalian semua ingin melanjutkan, atau, enyahlah. Ye Yuan saat ini penuh energi saat berbicara. Meskipun auranya agak tidak stabil, dia tampaknya tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Ekspresi Yi Feng jelek sampai ekstrim. Meskipun dia adalah leluhur ras surgawi dan kekuatannya tidak terbatas, ingin membunuh leluhur Dao bukanlah hal yang mudah. Mengalahkan dan membunuh adalah dua hal yang sangat berbeda. Leluhur Dao telah mengalami pembaptisan kristal aturan. Kekuatan mereka lebih dari 1 kali lipat lebih kuat jika dibandingkan dengan leluhur agung. Kamu benar-benar aneh. Yi Feng mengertakkan gigi dan berbalik, bergabung menjadi kabut abu-abu. Orang lain juga mengikuti di belakang. Ekspresi leluhur Lightning jelek saat dia berkata, kami berlima menyerang dengan kekuatan penuh kami, namun kamu sebenarnya hanya menderita luka ringan. Anggap dirimu kejam. Leluhur ini akan tetap menjaga jarak dengan Anda di masa depan. Petik 2. Selesai berkata, dia juga berbalik dan bergabung menjadi kabut abu-abu. Ketika penghancuran leluhur Dao melihat leluhur petir pergi, dia juga tidak repot-repot berbicara, buru-buru melarikan diri. Perasaan yang Ye Yuan berikan kepada mereka benar-benar sangat mengerikan. Menguatkan Dao seseorang dan menjadi leluhur, ini menandakan kehidupan abadi. Untuk 9 dari mereka, kematian sudah menjadi kata benda yang jauh. Tapi sekarang, Ye Yuan memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur Dao. Selanjutnya, itu membunuh air leluhur di bawah pengepungan 5 leluhur Dao yang hebat. Seberapa kuat dampak ini pada mereka? 1. Saya menerjemahkan ini sebagai polaritas ganda, tetapi sebenarnya berarti yin yang tanpa menggunakan kata-kata yin yang. Bab 2491, Transaksi. Ini terlalu kuat. Benar-benar terlalu kuat. 5 leluhur Dao yang hebat. Itu adalah 5 leluhur Dao yang hebat. Seseorang terbunuh begitu saja. Petik 2. Awalnya saya berpikir bahwa Universe sudah menjadi jurus terkuat Lord Saint Azure. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya masih memiliki lebih banyak kartu di lengan bajunya. Petik 2. Pembangkit tenaga Deva yang hadir semuanya menatap tercengang dengan mulut ternganga. Gerakan dual polarity Ye Yuan membunuh air leluhur juga mengumumkan kedatangan era baru. Leluhur Dao akan mati. Pada kenyataannya, gerakan dual polarity ini bukanlah trik baru. Itu hanya gerakan turunan dari Universe. Alam semesta mencakup segalanya. Oleh karena itu, semesta gerakan ini sendiri tenang dan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Namun, langkah ini juga mengorbankan ujung tombak dan keganasan pedang Dao. Dual polarity gerakan ini berasal dari Universe. Ini membagi semesta menjadi dua, mengubahnya menjadi dua kutub. Dengan dua kutub yang beredar, reproduksi terus-menerus dalam suksesi tanpa akhir, mereka melepaskan ujung tombak pedang Dao secara ekstrim. Oleh karena itu, kekuatan ofensif dari gerakan ini sangat kuat hingga ekstrim. Tentu saja, Universe yang berubah menjadi dual polarity sama saja dengan mengorbankan kekuatan pertahanan. Tapi ini bukan apa-apa bagi Ye Yuan. Tubuh fisiknya sudah mencapai ranah leluhur agung. Siapa yang bisa menandinginya di dunia ini? Bahkan tubuh fisik Tian Qing juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan dia. Pada saat itu, Ye Yuan mengaktifkan kemampuan surgawi bawaan ras naga samsara nenek moyang lainnya, True Dragon Profound Armor. True Dragon Profound Armor adalah kemampuan divine pertahanan terkuat ras naga. Dia dengan paksa menahan serangan habis-habisan dari 5 leluhur Dao yang hebat dan melepaskan seni pedang terkuatnya, membunuh air leluhur dan menakuti 4 leluhur, mengejutkan semua orang yang hadir. Adegan ini benar-benar terlalu menggetarkan jiwa. Ini, Lord Saint Azure sudah mendapatkan 2 dari 9. Dalam perjuangan untuk Dao leluhur ini, dia sebenarnya dalam posisi yang tidak terkalahkan. Tiba-tiba, seseorang bereaksi dengan ekspresi terkejut. Setiap kristal aturan sangat berharga. Dalam perjuangan terakhir untuk leluhur Dao, tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik Deva yang mati.
Pembunuhan itu sangat tragis. Setelah pertempuran itu, kekuatan utama umat manusia hampir jatuh ke dalam generasi yang terputus-putus. Tapi sekarang, Ye Yuan hampir pasti menjadi pemenang terbesar. Di sampingnya, seseorang mengangguk dan berkata, dengan kekuatan Lord Saint Azure saat ini, ketika kristal aturan mencapai tangannya, tidak ada yang bisa merebutnya sama sekali. Bahkan Tian Qing dan Dao Ancestor Life juga tidak bisa. Lord Saint Azure sendiri sudah memiliki kekuatan menakutkan kelas Dao Ancestor. Ditambah dengan dua leluhur Dao yang hebat, dunia Heavenspan ini akan menjadi dunia Lord Saint Azure di masa depan. Petik 2. Situasi saat ini adalah apa yang semua orang tidak harapkan. Kurang dari setengah jalan melalui lorong, Ye Yuan sudah memiliki dua kristal aturan di tangannya. Intinya adalah ketika kristal aturan mencapai tangannya, akan sulit untuk memuntahkannya. Untuk mengatakan bahwa Ye Yuan tidak beruntung, dia benar-benar memperoleh dua kristal aturan berturut-turut. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia beruntung, berjalan di sepanjang jalan, dia tidak pernah menemukan berita tentang air mata kehidupan. Entah itu dia atau orang lain. Saat ini, dia sudah tiba di atas 800.000 mil. Sepanjang jalan, hampir semua orang tahu bahwa dia memiliki kristal aturan di tangannya. Jika seseorang memperoleh Tear of Life, mereka pasti akan datang untuk mencarinya untuk ditukar. Hanya saja sayangnya, tidak ada. Jalur pegunungan menjadi semakin lebar. Jalan setapak yang semula sempit dan berkelok-kelok sudah menjadi jalan utama menuju surga. Tapi suasana hati Ye Yuan entah kenapa menjadi mudah tersinggung. Dia tidak tertarik pada peluang keberuntungan lainnya. Karena baginya, peluang keberuntungan ini sudah tidak banyak berguna. Hanya Tear of Life yang menjadi tekadnya untuk mendapatkannya. Seiring dengan jalur gunung yang semakin tinggi, tekanan di hati Ye Yuan juga semakin besar. Ye Yuan melewati kabut dan akhirnya tiba di atas 1 juta mil. Di depan, 9 jalan utama berangsur-angsur menjadi bersih. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan berubah tajam. Sosok yang dikenalnya saat ini sedang duduk bersila, menghalangi di tengah jalan utama. Dan di tanah di depannya, 3 orang tergeletak di tanah. Ligamen tangan dan kaki ketiga orang itu semuanya putus. Aura di tubuh mereka juga sangat lemah, hanya tersisa dengan satu napas terakhir. Ketiga orang ini tidak lain adalah Pang Zhen, Wan Zhen, serta rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Dan sosok yang duduk bersila itu tidak lain adalah kehidupan leluhur Dao, Lin Chaotian. Melihat Ye Yuan muncul, Lin Chaotian tidak tampak terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Kamu akhirnya di sini." Tatapan Ye Yuan berubah cemberut dan dia berkata dengan suara dingin, "Apa yang kamu inginkan?" Lin Chaotian tersenyum dan berkata, "Tidak ada. Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu." Ye Yuan berkata dengan suara dingin, "Bicaralah." Sudut mulut Lin Chaotian sedikit melengkung dan dia berkata dengan puas, "Saya tahu bahwa Anda memiliki dua kristal aturan pada Anda, serahkan dan tukarkan dengan 2 orang. Orang yang tersisa mati." Petik 2. Setelah Lin Chaotian masuk, dia tidak menaruh hati dan jiwanya untuk menemukan kristal aturan. Sebaliknya, dia menyebarkan orang-orang di bawahnya, untuk mencari keberadaan orang-orang di sekitar Ye Yuan. Di antara orang-orang di sekitar Ye Yuan, ada banyak yang masuk kali ini. Selain Pang Zhen dan Wan Zhen, ada juga Long Yi, Bai Chen, dan yang lainnya. Surga menghadiahi orang yang setia. Lin Chaotian menemukan Pang Zhen, Wan Zhen, serta rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi secara pribadi ditangkap olehnya. Murid Ye Yuan mengerut, niat membunuh dingin yang menusuk langsung mekar. Lin Chaotian ini benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Namun, ketika Lin Chaotian melihat ekspresi Ye Yuan, dia sangat menikmatinya dan berkata dengan senyum tipis, "Kamu sepertinya sangat marah. Huhu, bukankah kamu sangat arogan saat berada di luar? Bagaimana dengan sekarang? Terus sombong. Nenek moyang ini tahu bahwa orang-orang di sekitar Anda akan selalu menjadi kelemahan terbesar Anda. Anda bodoh, untuk benar-benar masih berani membawa mereka masuk. Lupakan bahwa Anda membawa mereka masuk. Tapi Anda benar-benar berani membiarkan mereka berlarian sembarangan di Gunung Heavenspan. Huhu, apakah kamu sangat berkonflik sekarang?" Lin Chaotian saat ini merasa senang telah membalas dendam. Selama bertahun-tahun, dia, leluhur Dao ini, tidak tahu berapa banyak kerugian di bawah tangan Ye Yuan. Kebenciannya terhadap Ye Yuan sudah lama mencapai batasnya. Jadi bagaimana jika Saint Azure? Dia adalah leluhur Dao.
Dia adalah leluhur Dao nomor 1. Tapi sekarang, dia seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Ini berkat Ye Yuan. Karena itu, dia ingin mengembalikan semua rasa sakit ini kepada Ye Yuan. Memasuki Gunung Heavenspan kali ini, aku tidak pernah berpikir untuk menemukan kristal aturan sama sekali. Karena saya tahu bahwa Anda akan membantu saya menemukannya. Nasib Anda terlalu menantang surga. Benar saja, Anda tidak mengecewakan saya. Anda tidak hanya mendapatkan kristal aturan, Anda bahkan mendapatkan 2. Petik 2. Tapi sayangnya, kamu hanya mendapatkan 2. Hahaha, kau harus meninggalkan 1 orang, kau pasti sangat sedih bukan? Tapi rasa sakit semacam ini justru yang kuharapkan. Berbicara tentang betapa dia senang dengan dirinya sendiri, Lin Chaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa tahun ini, dia tidak pernah merasa begitu bahagia sebelumnya. Tiba-tiba, dia membalikkan telapak tangannya. Sebuah kristal sebening kristal muncul di telapak tangannya. Saat benda ini muncul, kekuatan hidup yang kuat langsung menyebar. Kristal yang sangat jernih ini mengambil bentuk tetesan air. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, langsung menebak asal-usul kristal ini. Air mata kehidupan. Benda ini adalah air mata kehidupan yang telah dia cari dengan getir. Itu sebenarnya di tangan Lin Chaotian. Lin Chaotian berkata dengan angkuh, kamu tidak salah lihat. Ini adalah air mata kehidupan. Saya tahu bahwa Anda sedang mencarinya, tetapi sayangnya, itu diperoleh oleh saya.